Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamishnya, yakni kitab syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 23 dan ini adalah video yang ke-93. Kali ini kita akan membahas tentang kaifiyah mengqadha salat fardu yang tertinggal, baik itu karena ada uzur, halangan, ataupun tidak ada uzur, tidak ada halangan. Kita lanjutkan ke syarah Fathul Mu'in terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yusannu tartibuhu ay al-fa'iti fayaqdi as-subha qabla zuhri wa hakadha. Wa yusannu, dan disunnahkan, apa tartibuhu, tertibnya itu al-fa'id, tertibnya salat yang tertinggal, ay al-fa'iti, tegasnya mengqadha salat fardu yang tertinggal. Yang pertama, usahakan salatnya ini tertib secara urutannya. Misalnya ada 2 salat fardu yang tertinggal. Kita ambil contoh di sini, fayaqdi, maka mengqadha siapa tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, as-subha, kepada salat subuh, qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Wa hakadha, waha, dan ingatlah, kadza, seperti ini, subuh qabla zuhur. Secara urut-urutan salat, yang terlebih dahulu adalah subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Maka apabila salat subuh dan zuhur yang tertinggal, maka dahulukanlah bayar salat subuh, kemudian salat zuhurnya. Wa hakadha, dan seterusnya. Kita bikin skema terlebih dahulu ya. Ini namanya qadha'ul fa'itah, mengqadha salat yang tertinggal. Ada yang bi'udhrin dan ada yang bila udhrin. Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah tartib. Poin yang kedua adalah takdim. Poin yang ketiga adalah takhir. Kita ke poin yang pertama dulu, adalah tartib. Ketika subuh dan zuhur tertinggal di hari Senin misalnya, maka ketika ada waktu mengqadha di hari Selasa misalnya jam 7.30 malam, artinya waktu isya, maka dahulukanlah bayar salat subuh, kemudian bayar salat zuhur, baru kemudian salat isya. Itu maksud daripada takdim ya. Takdimul faitah ala hadirah, mendahulukan subuh dan zuhur yang diqadha ini
daripada sholat isya yang pada hari itu hari Selasa jam 7.30 malam. Kemudian takhirul rawatib. Jangan dulu sholat qobliyah, jangan dulu sholat ba'diyah untuk sholat isya ini ya di hari Selasa. Bayar dulu subuh di hari Senin, bayar dulu zuhur di hari Senin. Setelah selesai keduanya baru qobliyah isya, kemudian sholat isya dan ba'diyah isya. Nah, antara takdim dan takhir beserta tertib, ya ini 3 poin. Ketika statusnya adalah tarikus sholat bi'udhrin, jadi al-faitah bi'udhrin, karena ada udzur syar'i, misalnya karena faktor tertidur misalnya atau lupa, maka hukumnya sunnah ketiganya. Jadi ini boleh diacak, boleh ditinggalkan 3 poin yang tadi. Tapi untuk yang fata bila udhrin, ya fata bila udhrin di sini statusnya poin pertama yaitu tertib tetap sunnah, tapi poin kedua takdim dan poin ketiga takhir itu statusnya wajib, harus dilaksanakan. Jadi wajib mendahulukan subuh, wajib mendahulukan zuhur kemudian isya, dan wajib mengakhirkan sholat qobliyah isya, wajib mengakhirkan ba'diyah isya, bayar dulu subuh dan zuhur. Itu. Adapun untuk tertib hukumnya sunnah ya. Kita ke poin kedua setelah tertib tadi, yang kedua adalah takdim. Wa taqdimuhu, dan mendahulukannya itu al-faid, ya salat subuh dan zuhur tadi yang tertinggal, ala hadiratin, atas salat isya yang hadir jam 7.30 hari Selasa ya. La yukhafu, kebetulan jam 7.30 malam itu la yukhafu, tidak dikhawatirkan apa fautuha, habis waktunya itu hadirah salat isya tadi di hari Selasa. Di sini ada qaid yusannu tertib wa yusannu taqdim. Infata, apabila tertinggal apa subuh dan zuhur tadi bi'udhrin, dengan adanya halangan, misalnya lupa ya atau karena tidur. Wa in khasyiya, walaupun khawatir siapa tarikus salat fauta jama'atiha, kepada hilangnya kesempatan untuk berjamaah di hadirah salat isya tadi di hari Selasa ya, misalnya mengqadha subuh dan zuhur tadi itu di hari Selasa jam 7.30 di masjid, karena mengejar qadha subuh dan zuhur sehingga berjamaahnya ketinggalan. Apakah masih dilanjut? Tetap dilanjut. Alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Titik. Wa idza fata bila udhrin, wa idza fata, dan apabila tertinggal apa al-faid bila udhrin, dengan tanpa uzur, misalnya malas ya atau karena sengaja, fayajibu, maka wajib apa taqdimuhu, mendahulukannya itu al-faid, mengqadha alaiha, atas hadirah. Tadi poin yang kedua yaitu taqdimul hadirah itu menjadi wajib statusnya apabila bila udhrin. Amma idza khofa, nah pengecualiannya bagaimana kalau mepet, misalnya mengqadhanya bukan jam 7.30 malam tapi berbarengan ketika bangun tidur, misalnya jam 4.40 pagi ya di hari Selasa, berarti udah ganti ke hari Rabu misalnya pada hari itu. Amma idza khofa, apabila khawatir siapa tarikus salat fautal hadirati, kepada habis waktunya salat isya ya, karena dikerjakannya tadi jam 4:40, ini mendekati waktu subuh, bi an yaqa, dengan sekiranya terjadi atau terjatuh apa ba'duha, sebagian itu hadirah, wa in qalla, walaupun sedikit apa itu ba'dun, kharijal waqti, di luar waktu salat isya hadirah, fayalzamuhu, maka wajib hu, kepada si tarikus salat apa al-bad'u, mengawali biha, dengan itu hadirah.
daripada mengejar subuh qadha dan zuhur qadha yang di hari Senin, ya, ini udah jam 4.40 di hari Rabu. Kalau kita ngejar sholat isya yang tadi tidak dikerjakan juga ya, di sini ketiduran, daripada sholat isya ikutan qadha, maka awali dengan sholat isya dulu ya, walaupun itu statusnya bila udhrin. Karena menambah atau menjadikan sholat isya di hari Selasa itu sebagai qadha juga itu lebih beresiko ya. Kemudian wajibu dan wajib apa taqdimu ma, mendahulukannya sholat fata yang tertinggal apa ma bi ghairi udhrin dengan tanpa uzur, alama atas sholat fata yang tertinggal apa ma bi udhrin dengan ada sebabnya uzur. Nah, ini bagaimana kalau ada oplosan ya. Misalnya tadi subuh dan zuhur di hari Senin, subuhnya adalah bi udhrin sedangkan zuhurnya bila udhrin, maka statusnya wajib didahulukan ya. Jadi wajibu dan wajib apa taqdimu ma, mendahulukan sholat subuh fata yang tertinggal apa sholat subuh tadi bi ghairi udhrin tanpa ada uzur, alama atas sholat zuhur di hari Senin tadi fata yang tertinggal apa ma bi udhrin dengan sebab adanya uzur. Nah, ini selaras. Sekarang kita balik, ternyata yang bi ghairi udhrin atau bila udhrin ini adalah sholat zuhur di hari Senin, sedangkan subuhnya ada bi udhrin, maka dahulukan zuhur. Jadi takdim di sini mendahulukan tentang masalah tartib ya di sini. Jadi ada tartib dan takdim. Poin pertama dan poin kedua ini bisa bertentangan, di mana ketika sholat zuhur di hari Senin tersebut ternyata bi ghairi udhrin, sedangkan sholat subuhnya tertinggal bi udhrin. Dahulukanlah subuh dulu, nanti dahulukanlah zuhur dulu, kemudian baru subuh. Nah, nanti faqidah tartib bagaimana? Kita bacakan. Wa in faqida, walaupun nanti hilang apa at-tartibu tartib, kok zuhur dulu baru subuh ya. Li'annahu, karena sesungguhnya tartib itu sunnatun sunnah. Jadi poin pertama yaitu tartibul faitah itu statusnya sunnah walaupun bi udhrin walaupun bila udhrin. Wal bidaru, dan adapun bergegas yaitu wajibun wajib. Bergegas membayar itu hukumnya wajib. Dan mendahulukan membayar yang bi ghairi udhrin tanpa alasan itu diutamakan, dahulukan daripada yang ada alasan atau uzur. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi udhrin. Wa yundabu, dan disunnahkan apa ta'khirur rawatibi, mengakhirkan salat rawatib, anil fawaiti, dari sholat yang tertinggal ya, sholat subuh dan zuhur di hari Senin tadi tertinggal bi udhrin dengan ada sebab uzur. Kita ulangi poin yang ketiga. Wa yundabu, dan disunnahkan apa ta'khirur rawatibi, menunda sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah isya tadi ya. Jadi di hari Selasa yang mau qadha jam 7.30 ya. Tadi anil fawaiti, dari sholat subuh dan sholat zuhur yang tertinggal di hari Senin tadi bi udhrin dengan tanpa uzur. Jadi poin yang ketiga dalam segmen bi udhrin, menunda rawatib qobliyah isya ba'diyah isya di hari Selasa jam 7.30 itu hukumnya sunnah. Tapi wajibu dan wajib apa ta'khiruha, mengakhirkan itu rawatib, anil fawaiti, dari
fawaid salat subuh dan zuhur bi ghairi udrin dengan jika tanpa ada uzur ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu tertib adalah sunnah baik bi udrin maupun bila udrin. Poin yang kedua adalah takdimul hadirah. Takdimul faita ala hadirah ya. Takdimuha ala hadirah. Mendahulukan qada dibanding salat yang ada. Nah, kembali kalau bi udrin ini hukumnya tetap sunnah. Tapi kalau bila udrin hukumnya wajib. Dan poin yang ketiga di sini tetap takhirur rawatib. Takhir di sini statusnya tetap sunnah apabila bi udrin. Dan wajib menunda rawatib qabliyah ba'diyah apabila bi ghairi udrin tanpa ada alasan. Kita perjelas lagi untuk poin yang ketiga. Wa yundabu dan disunnahkan apa ta'khirur rawatibi menunda salat qabliyah ba'diyah isya yang dikerjakan di hari Selasa jam 7.30 malam. Anil fawaiti nanti kita membela salat subuh dan zuhur yang tertinggal di hari Senin. Statusnya adalah bi'udrin tanpa ada bi'udrin dengan adanya uzur syar'i ya. Statusnya di sini sunnah. Kita ke sesi bila uzrin atau bi ghairi udrin. Wa yajibu dan wajib apa ta'khiruha menunda itu salat rawatib qabliyah dan ba'diyah isya di hari Selasa jam 7.30 malam. Anil fawaiti kejar dulu salat yang tertinggal subuh dan zuhur kemarin di hari Senin. Bigori udrin yang dikerjakannya yang tertinggalnya itu ya, bigori udrin tanpa ada alasan syar'i. Jadi wajib. Tanbihun man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tuqda anhu. Kita sampai di sini dulu syarah Fathul Mu'in, dan video berikutnya kita akan membahas tentang hasyiah i'anatut talibinnya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.